Salatu bisalamil mubin linuqtati ta'in ya garami. Salatu bisalamil mubin linuqtati ta'in ya gharami. Aslat takwini hingari kun fayakun ya harami. Demikianlah lantunan salawat Solatun Bisalamil Mubin yang telah dibawakan oleh grup salawat Angkatan 81 IKB PPSP IKIP Ujung Pandang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fokus Islami dan hadirin muslimin dan muslimat, alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kesehatan dan kesempatan sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir bersama dalam acara Fokus Islami kerjasama IKB PPSP IKIP Ujung Pandang dan TVRI Sulawesi Selatan. Tak lupa kita aturkan salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pemirsa Fokus Islami di rumah dan kita semua yang berada di dalam Masjid IKB PPSP IKIP Ujung Pandang ini kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Perlu kami informasikan bahwa yang menjadi tuan rumah acara Fokus Islami hari ini adalah Angkatan 81 IKB PPSP IKIP Ujung Pandang. Dan tema kita Ustaz hari ini adalah cerdas dalam menjalankan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di tengah-tengah kita telah hadir narasumber atau penceramah Bapak Ustaz Dr. Haji Abdul Wahid MA. Terima kasih Pak Ustaz telah menyempatkan diri untuk hadir. Tema yang sangat menarik ya Ustaz, mengingat baru-baru ini kita baru saja mengadakan acara Maulid Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, menyangkut tema ini, sunnah. Sunnah sendiri itu adalah sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan hidup beliau. Dengan kata lain, sunnah merupakan bagian dari teladan terbaik umat muslim, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah sendiri itu dikumpulkan dalam sebuah hadis
yang juga adalah sumber kedua setelah Al-Quran. Demikian ya Ustaz ya. Nah, menyangkut tema kita Ustaz, cerdas dalam menjalankan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini pasti perspektifnya ini bisa dilihat dari berbagai dimensi Ustaz ya. Dan untuk itu kami memohon tausiah dari Ustaz untuk menambah wawasan keislaman kita semua yang hadir di sini. Tafadhal Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasul bil huda wa dinil haq. Alladzi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadha'i wal karamat amma ba'du. Hadirin dan pemirsa Fokus Islami rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang mengikuti sunnah Nabi, paling tidak kita terinspirasi dengan informasi Al-Quran bahwa Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, teladan yang paling paripurna atau yang paling terbaik menurut Sang Pencipta. Pertanyaannya adalah, apakah mengikuti sunnah Nabi itu ujuk-ujuk tanpa ilmu atau hanya didorong oleh emosi saja? Jawabannya tentu tidak. Maka topik kita pada kesempatan ini adalah cerdas mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan para pemirsa yang saya hormati. Yang pertama, kenapa topik ini begitu penting atau urgen, Bapak? Alasannya karena kita dengan Nabi tidak pernah ketemu atau berjumpa. Dikhawatirkan ada sekelompok orang mengatasnamakan mengikuti sunnah, tapi bisa jadi justru mencederai bahkan menginjak-injak sunnah. Alasan kedua, kita dengan Nabi durasi atau interval waktunya terlalu jauh. Coba kita lihat 1446 tahun yang silam. Kalau begitu jauh, itu berpotensi sunnah yang kita katakan itu jangan sampai tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Tidak usah jauh-jauh para pemirsa, kita dengan Andi Pangeran Pettarani saja belum cukup 100 tahun, tapi boleh jadi kita banyak yang tidak tahu. Kita dengan Andi Mapanyuki, kita dengan Dr. Ratulangi belum cukup katakanlah 150 tahun. Besar kemungkinan kita kesulitan mengikutinya. Apalagi dengan Rasulullah 1446 tahun yang silam. Oleh karena itu, supaya kita tidak salah alamat atau salah kaprah di dalam mengikuti atau ittiba'ur Rasul, maka yang pertama kata para ulama, wajib kita memiliki ilmu terkait sunnah Nabi. Di dalam Al-Quran surah Bani Israel ayat 36, Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali mengikuti sesuatu termasuk sunnah Nabi tanpa ilmu di dalam. Inna sam'a, apa yang kita dengar tentang Nabi bisa jadi ditambah-tambahi. Wal basara, atau yang kita baca, yang kita saksikan lewat praktek-praktek katakanlah orang tertentu mengatasnamakan sunnah Nabi, jangan-jangan itu tidak persis. Wal fuad, atau yang kita yakini selama ini, yang diwariskan leluhur kita dari turun-temurun, boleh jadi itu sekali lagi tidak persis.
Karena itu Bapak Ibu dan para pemirsa, maka syarat pertama mengikuti sunnah Nabi adalah harus kita memiliki ilmu tentang seperti apa kita mengikuti sunnah itu. Syarat kedua adalah kita harus punya al-mahabbah, love, cinta kepada Nabi. Maulid diperingati Bapak Ibu, para pemirsa, itu paling tidak didorong oleh rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak didorong rasa cinta, sulit kita jadikan Nabi sebagai, katakanlah, public figure, sebagai uswatun hasanah. Kenapa demikian? Karena dari hati kita, dalam tanda kutip, sudah ada kebencian kepada Nabi. Seorang pasangan suami istri, Bapak Ibu dan para pemirsa, yang saling mencintai, maka masing-masing pasangan akan berupaya mencari tahu dan sekaligus mengikuti kebiasaan dan selera orang yang ia cintai. Begitu juga kita dengan Nabi. Kalau kita cinta Nabi, insya Allah cari tahu tentang seperti apa Nabi, itu insya Allah semakin maksimal. Maulid itu salah satu cara menunjukkan ekspresi cinta atau al-mahabbah kita kepada Nabi. Nah, para pemirsa, saya mau sampaikan kepada kita semua, hadirin dan seluruh pemirsa, yang pertama, beda itu sunnah dan beda itu hadis. Kalau sunnah, perilaku Nabi yang dilihat sahabat. Siapa yang lihat? Tergantung sahabat siapa, dalam konteks dan momen apa. Contoh, Abu Bakar, Pak, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum menyaksikan Nabi ketika sholat tidak mengeraskan basmalah. Ini 4 sahabat. Tetapi dalam momen yang lain 4 sahabat ini tidak ikut, Pak. Tapi sahabat lain yang ikut, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya lihat dan saya dengar langsung Nabi ketika baca Fatihah dikeraskan basmalah. Mana yang benar? Dua-duanya. Mana yang paling benar? Benar paling dua-duanya. Siapa orang berkata yang paling benar tidak mengeraskan, berarti dia telah mencederai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ustadz, itulah yang dipraktikkan di Masjidil Haram. Tidak ada kaitannya Masjidil Haram dengan sunnah Nabi. Hanya kebetulannya lahir di situ. Tapi Syekh di sana praktekkan. Ingat Bapak Ibu dan para pemirsa, persoalan yang mana kita ikuti itu adalah pilihan. Tidak mengurangi posisi yang kita pilih itu. Kalau ada 2 makanan di depan, dua-duanya jenisnya gorengan, ada jalang kote dan ada misalnya pisang goreng, yang mana bagus Bapak Ibu? Iya, dua-duanya sesuai dengan selera kita. Yang mau pisang goreng jangan mengancam yang jalang kote. Yang jalang kote jangan marah-marah lihat yang makan pisang goreng. Dan yang makan pisang goreng tidak boleh dengan suara lantang berkata, makanan paling terbaik di dunia adalah pisang goreng. Oh, tidak bisa, Pak. Yang benar adalah makanan yang terbaik di dunia, bagian gorengan, menurut saya, menurut adalah pisang goreng, tapi menurut teman saya adalah jalang kote. Ini sunnah, Pak. Perilaku Nabi yang direkam, yang dilihat sahabat. Itu baru tentang membaca basmalah. Berikutnya contoh tentang takbir. Para pemirsa, Rasulullah itu takbir kalau sholat 3 kebiasaan beliau. 1 dari Aisyah. Nabi kalau takbir sejajar dengan bahu. Aisyah yang lihat. Apa yang dilihat? Perilaku atau action Nabi. Berarti itu sunnah Nabi.
Tapi dari Anas bin Malik pernah lihat Nabi takbir agak naik sedikit dari bahunya. Sudah dua macam pemandangan yang disandarkan kepada Nabi. Kemudian dari sahabat yang lain pernah Nabi dilihat takbir bersentuhan ibu jarinya dengan daun telinganya. Saya tanya hadirin, mana yang paling bagus? Bagus tiga-tiganya, tapi tidak boleh dipakai bersamaan tiga-tiganya. Allah, tidak boleh. Tidak boleh gorengan dua-duanya satu kaligus. Itu namanya al-balala wal mangwa. Tapi pilih satu-satu bergantian. Rakaat pertama Allahu Akbar, rakaat kedua Allahu Akbar, boleh jadi rakaat ketiga Allahu Akbar. Inilah sunnah, Pak. Cara Nabi bertindak, berperilaku yang direkam dilihat sahabat. Hadis, para pemirsa dan hadirin, adalah segala teori atau ucapan Nabi terkait, ya, katakanlah ibadah. Contoh keutamaan membaca Fatihah. Apa Nabi bilang? Ini hadis, Pak. La salata liman lam yaqra'a bi Fatihatil kitab. Rawahu Bukhari. Nabi bilang, yang didengar sahabat, berarti hadis, karena dibilang tidak sah solatnya seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Contoh berikutnya, dalam hadis riwayat Abu Daud, tidaklah ada orang yang ucapkan dan baca 30 ayat fi lailatin wa naharin, entah itu siang atau malam, kecuali akan dijaga orang itu supaya terhindar dari siksa kubur. Yang mana 30 ayat? Al-Mulk. Siapa bilang? Nabi. Kenapa Nabi bilang? Itu didengar sahabat, berarti itu hadis. Sahabat mendengar apa yang dibilang Nabi. Kalau sunnah, ya, sahabat melihat apa yang menjadi perilaku atau action Nabi. Di dalam perjalanannya, hadis dan sunnah kadangkala dikasih sama. Ya, tetapi kalau mau jujur, hadis dan sunnah itu variannya berbeda. Walaupun keduanya disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada hadis yang ketiga, Pak. Namanya hadis takririyah. Apa itu takririyah? Pengakuan Nabi terhadap amalan sahabat, walaupun Nabi tidak pernah perintahkan dan contohkan. Dan pengakuan itu umumnya diam. Diamnya Nabi menunjukkan setuju. Contoh, dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Selesai Isra Mi'raj, Nabi solat subuh, Pak. Jadi solat wajib pertama dilakukan Nabi, solat subuh. Makanya pahala solat subuh itu tidak bisa dikalahkan dengan 4 waktu yang lain. Jangankan solat subuhnya, solat sunat sebelum subuh sungguh dahsyat, Pak. Ya, sungguh dahsyat itu. Nah, itu pula sebabnya Rasulullah dilahirkan menjelang subuh. Rasulullah wafat menjelang subuh. Dan ada satu hadis menjelaskan kiamat itu terjadi menjelang subuh pas tanggal 10 Muharram, hari Jumat. Makanya kalau menjelang hari Jumat atau subuh Jumat, jangan ngorok. Kenapa? Jangan sampai di situ kiamat. Hadirin para pemirsa yang saya hormati. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang terkait dengan pengakuan Nabi, selesai Nabi sholat subuh, Pak. Lalu Nabi tanya sahabat, mana Bilal? Sahabat yang lain bertanya, tadi barusan di sini ya Rasulullah. Maka Nabi katakan, panggilkan aku Bilal ke sini. Walhasil setelah Bilal dihadapkan, Nabi tanya, Bilal, apa amalanmu? Sehingga suara terompamu saya dengar di setiap kamar surga. Dengan penuh mapatabe dan tawadu di hadapan Nabi, Bilal berkata, setiap selesai wudu,
saya tidak akan biarkan kering anggota tubuhku illa rokaatain, kecuali solat sunat 2 rakaat. Mendengar itu, Nabi tidak pernah suruh, Nabi tidak pernah juga ajarkan, Nabi diam. Diamnya Nabi artinya setuju. Setujunya Nabi terhadap perbuatan itu disebut hadis takririyah, pengakuan Nabi terhadap amalan sahabat. Para pemirsa, inilah pentingnya kita cerdas mengikuti sunnah. Jangan kita ujuk-ujuk. Sebelum saya kembalikan kepada pemandu kegiatan kita pada kesempatan ini, saya mau sampaikan juga kepada para pemirsa. Yang pertama, tidak semua yang dilakukan Nabi boleh kita lakukan. Saya ulangi, tidak semua yang dilakukan Nabi boleh kita lakukan. Contoh, Nabi boleh beristri lebih dari 4. Saya ulangi para pemirsa, Nabi boleh beristri lebih dari 4. Umatnya haram maksimal 4. Kalau Nabi lebih dari 4, sementara kita umatnya haram mengikuti Nabi istri lebih dari 4. Lebih dari 1 saja tergantung izin. Kalau tidak diizinkan, mohon maaf 01, jangan coba-coba cari penyakit. Nah, karena itu ini pertama. Yang kedua, ada amalan wajib bagi Nabi tapi sunnah bagi kita. Contoh, ya, tahajud, Nabi wajib. Kita umatnya sunnah. Apalagi witir, duha, wajib Nabi. Siwak atau sikat gigi sebelum sholat, wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita. Inilah pentingnya mengikuti sunnah Nabi. Jangan pakai nafsu, tapi pakai ilmu. Berikutnya, ada amalan boleh bagi kita, haram bagi Nabi. Yang mana itu? Terima zakat, terima sedekah, boleh bagi kita, haram bagi Nabi. Jadi Nabi haram terima zakat. Zakat apa? Fitrah tidak boleh, apalagi zakat harta. Jadi kalau kita tidak punya ilmu, ini bahaya, Pak. Berikutnya, ada amalan wajib bagi Nabi, wajib juga bagi kita. Contoh, Nabi wajib sholat 5 waktu. Kita wajib juga sholat. Nabi wajib puasa Ramadan. Kita wajib juga puasa Ramadan. Nah, inilah alasan kenapa topik kita penting kita angkat. Apa itu? Cerdas di dalam mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada statement berkata semua yang dilakukan Nabi kita ikuti, perlu belajar itu. Kenapa? Padahal ada klasifikasinya, ada pembagian-pembagian dan kelompoknya. Inilah pentingnya ilmu. Oleh karena itu para pemirsa, inilah pentingnya kita bermajelis taklim. Inilah pentingnya kita bermajelis ilmu, supaya kita mudah mengikuti Nabi sesuai dengan kemampuan dan kondisi kita. Sangat menarik tadi tausiah dari Ustaz, mungkin juga termasuk saya dan barangkali juga diri muslimin dan muslimat yang ada di masjid ini yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya sunnah dan hadis itu ternyata berbeda, Ustaz, ya. Iya, dan tadi juga disampaikan bahwa pentingnya cerdas karena memang untuk mengikuti sunnah Rasul itu harus ada ilmunya, al-ilm, ya Ustaz, ya. Nah, pertanyaan yang pertama barangkali Ustaz sebelum saya menyerahkan kepada hadirin muslimin dan muslimat yang ada di masjid ini, ingin saya tanyakan. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari ilmu tentang bagaimana kita mencontoh keteladanan Rasulullah Muhammad SAW, kemudian kita misalnya mencari search, ya Ustaz, ya. Nah, kemudian ada beberapa sumber yang saling berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, itu bagaimana menyikapinya Ustaz? Yang manakah yang benar ini?
Kita tidak boleh langsung berkesimpulan, oh ini kok ya katakanlah bertentangan antara ini dengan yang itu. Kenapa? Karena Nabi itu ketika menyampaikan sesuatu dan melakukan sesuatu, didengar dan disaksikan oleh sahabat, biasanya Pak dan para pemirsa, itu disebabkan karena kasuistik atau kondisi tertentu. Saya kasih contoh, semoga para pemirsa mendengar ini, terutama ibu-ibu. Nabi bersabda, "Salatul mar'ah fi baitihi." Salatnya perempuan di rumahnya khairun, jauh lebih bagus, alal masajid, dibandingkan di masjid. Teksnya bilang begitu. Sekarang kita lihat apa alasan Nabi mengeluarkan itu. Kata para ulama hadis, hadis itu dikeluarkan Nabi karena kondisi sosial yang tidak menguntungkan perempuan kala itu, terjadi peperangan. Supaya perempuan selamat dan tidak terganggu, katakanlah semangatnya untuk beribadah, seolah-olah Nabi bilang, lebih bagus kita di rumah, yang penting kita selamat. Kalau di masjid sekarang berbahaya, sudah di rumah saja. Nah, sekarang Bapak-bapak dan seluruh pemirsa, apakah selama ini kondisi perang berlaku sepanjang masa? Berarti pemahaman terhadap hadis itu perlu kita update kembali. Bagaimana mungkin perempuan lebih bagus di rumah sholat kalau tidak membahayakan? Kenapa? Sehebat apapun perempuan punya rumah, haram sholat sunat tahiyatul rumah. Berarti bapak-bapak lebih besar pahalanya karena ada tahiyatul masjid. Supaya bapak juga bisa disaingi, yuk perempuan ke masjid. Kenapa? Bukan kondisi perang. Tapi ada ibu-ibu, para pemirsa, dia bilang, Ustadz saya di rumah saja, lebih bagus. Kenapa? Saya pernah dengar ceramah kalau di masjid timbulkan fitnah. Mana berpotensi ke masjid menimbulkan fitnah atau ke mall? Ke mall. Kalau begitu mall jalan, masjid jalan. Itulah cara kita memahami hadis. Makanya kalau Quran, Bapak Ibu dan para pemirsa, ada asbabun nuzul, sebab ayat itu turun. Kalau hadis, asbabul wurud, sebab hadis itu dikeluarkan Nabi. Contoh berikutnya, hadis riwayat Bukhari. Tidak masuk malaikat di rumah yang ada gambar makhluk hidup. Ya, malaikat mana yang dimaksudkan? Malaikat rahmat. Kalau malaikat maut tetap masuk. Ya, sekiranya malaikat maut tidak masuk, pasang semua gambar supaya kita tidak meninggal. Tapi malaikat maut tidak takut dengan gambar. Malaikat siapa yang dimaksudkan? Malaikat rahmat. Karena menjelang sholat subuh, malaikat rahmat diturunkan oleh Allah beserta malaikat subuh. Nah, para pemirsa, pertanyaannya adalah kenapa Nabi katakan tidak masuk malaikat? Kata para ulama, karena kala itu banyak sahabat yang sudah masuk Islam, ya, gambar atau lukisan orang tertentu ternyata dia sembah. Sekarang gambarnya tetap ada di rumah kita, tapi hilangkan penyebab larangan itu. Kenapa ada gambar, Ibu? Kenangan dulu waktu syuting di TVRI. Oh, kenangan dulu waktu saya SMA, SMP, tahun berapa? 81, 84. Oh, bolehkah itu? Boleh. Kenapa? Karena sebab pelarangan itu tidak melanggar ajaran agama. Jangan sampai kita pukul rata, pokoknya semua gambar saya kasih turun. Kenapa? Hadis. Inilah pentingnya cerdas mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz, jazakallah khairan. Selanjutnya mungkin kita memasuki sesi tanya jawab ya Ustaz ya. Saya persilakan kepada yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak
Ustaz. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa sunnah itu adalah perbuatan dari Rasul yang telah dilihat oleh para sahabat dan mungkin juga ada perkataan yang didengarkan oleh sahabat dan itulah yang di dalam hadis. Ya. Tetapi namun sekarang ada beberapa pendapat dari para kalangan ulama maupun ustaz yang sangat berbeda terkait dengan sunnah Rasul ini, ustaz. Sehingga umat itu dalam posisi ya tadi saling menyalahkan. Ada mungkin amalan yang dilakukan, tetapi di lain pihak ada yang menganggap bahwa itu bid'ah misalnya. Tidak pernah Rasul melakukan. Nah, tetapi kalau kita kembali, semua amalan atau sunnah Rasul tentu ada tadi ilmunya, yaitu tentu ada dalilnya, sumbernya. Nah sekarang kalau misalnya tadi dalilnya, sumbernya tidak ada di dalam hadis, tadi hanya dalam katakanlah perbuatan, apakah ada sumber-sumber lain misalnya? Yang kedua tadi pertanyaan saya, yang terkait dengan tadi amalan yang dikatakan bid'ah itu, kalau dilakukan misalnya itu bisa dianggap bahwa kita dosa, seperti ya mungkin tarawih ataukah maulid Nabi. Ini ada pendapat yang mengatakan itu bid'ah dan sebagainya. Kemudian ziarah kubur dan sebagainya misalnya. Banyak hal yang terkait dengan amalan maupun ibadah. Sekarang bagaimana pendapat Ustaz terkait dengan pendapat yang sangat-sangat membingungkan umat sekarang ini? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa, terkait dengan bid'ah. Bid'ah itu artinya sesuatu yang dibuat-buat, padahal sebelumnya Nabi tidak pernah membuat atau melakukan. Yang kedua, bid'ah itu bukan hukum. Karena hukum Islam itu hanya 5. Sampai hari kiamat hanya 5. Wajib, haram, sunnah, mubah, makruh. Bid'ah bukan hukum. Ya, jadi bid'ah itu adalah untuk menyatakan status amalan seseorang bahwa itu adalah katakanlah perbuatan yang baru, padahal tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya contohkan Maulid Nabi. Maulid itu apalagi dalam bentuk katakanlah ya hari raya atau dirayakan. Memang itu tidak pernah dilakukan Nabi. Tapi ketahuilah bahwa Maulid itu bukan ibadah. Maulid itu adalah syiar atau salah satu sarana supaya kita tahu beribadah sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Syiar itu sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Nabi, tidak mesti ikuti dalil atau ikuti Nabi. Contoh yang lain sebelum saya lanjutkan. Memutar kaset mengaji di masjid sebelum tiba waktu sholat. Itu bukan ibadah, tapi syiar. Begitu 11:30, terutama hari Jumat. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita yang lagi sibuk, hampir Jumat. Maka yang belum bersiap-siap, belum mandi, segera siap-siap. Dari mana ditahu? Ada syiar, diingatkan kita, ada alarm lewat diputarnya kaset mengaji. 10 menit sebelum azan, assalatu wassalamu alaik, kata ibu-ibu. Pak, cepat, sudah hampir. Dari mana ditahu? Ada syiar. Walaupun di situ tidak ada terdengar, cepat, hampir mi. Tapi makna yang kita tangkap itu seolah-olah mengisyaratkan seperti itu. Nah, syiar itu tidak mesti ya ada dalilnya dan tidak harus
apakah Nabi pernah lakukan atau tidak. Sepanjang syiar itu tidak ada praktek yang melanggar ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid syiar. Yang mana melanggar? Coba lihat. Karena diadakan peringatan Maulid, silaturahmi. Ada. Silaturahmi itu sunnah Nabi. Kapan kita silaturahmi? Itu kapan saja. Dua, ada sedekah. Kita bikin makanan ala khas kita masing-masing. Ada soko, ada kak domina, ada songkolo, ya silakan. Itu makanan. Nah, kemudian ada telur, bahkan ditambah lagi ada uang, mungkin ke depan iPhone. Kalau iPhone ditaruh mendampingi telur, yakin percaya, biar tidak ada undangan, datang semua. Itu hanya salah satu cara supaya umat, terutama anak cucu kita bisa datang. Sebelum makan, mereka dengar ceramah terkait seperti apa Nabi. Nah, jadi ada pembacaan ayat suci, ada solawat Nabi seperti disampaikan tadi ibu-ibu. Ya, itu kalau membuat kita betul-betul sayang cinta kepada Nabi, itu bisa meleleh air mata ini. Salatu, masya Allah ya Rasulullah. Ya, nah kalau seperti itu syiar terkait dengan Maulid itu tidak dilarang. Maaf, memang ada atas nama Maulid perlu diluruskan. Ada contoh atas nama Maulid siapkan makanan bawa ke sungai. Itu yang perlu diluruskan. Atas nama Maulid siapkan makanan bawa ke kubur. Itu yang perlu. Tapi sepanjang itu tidak kita lakukan, maka itu adalah syiar, bukan cuma boleh, kata sebahagian besar para ulama, malah sangat dianjurkan. Sekarang pertanyaan terkait dengan tarawih atau tarwih. Tarwih berarti ibadah. Pertanyaannya, apakah tarwih 30 malam di masjid berturut-turut berjamaah itu adalah bid'ah? Iya. Tapi bid'ah yang tidak tercela. Siapa lakukan? Manusia kedua dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai-sampai Umar katakan, "Hadza ni'matul bid'ah." Inilah bid'ah yang terbaik. Yang mana? Tarawih berjamaah 30 malam. Saya kira seperti itu Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Kesempatan kedua saya persilakan kepada Kak Sularna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perbedaan sunnah dan hadis Nabi? Yang kedua, apakah segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi otomatis dilarang dilakukan oleh umatnya? Yang ketiga, apakah boleh kita langsung ikuti Nabi tanpa lewat para ulama? Baik para pemirsa dan hadirin Fokus Islami yang saya hormati. Hadis sekali lagi secara sederhana adalah semua ucapan Nabi terkait ibadah yang didengar oleh sahabat. Itu hadis. Kemudian sunnah adalah segala perilaku atau kebiasaan Nabi khususnya tentang ibadah yang disaksikan oleh sahabat. Jadi ada yang ucapan Nabi, ada yang perilaku Nabi. Kemudian yang kedua, apakah segala sesuatu yang tidak dilakukan Nabi otomatis dilarang? Jawabannya tidak. Ketika Nabi tidak melakukan sesuatu, tidak berarti Nabi larang. Contoh, Rasulullah sepanjang hidupnya puasa Muharram itu hanya tanggal 10. Tanggal 10 Muharram kita kenal dengan puasa Asyura. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah itu adalah puasanya orang Yahudi?"
Maka Nabi bersabda, ikhtilafu alal yahuda. Kalian, kita ini harus beda dengan orang Yahudi. Supaya beda, saya berjanji kalau umurku tahun depan masih bisa ketemu dengan bulan Muharram, saya akan puasa tanggal 9. Ternyata qadarullah, seiring dengan perjalanan waktu, sebelum tiba bulan Muharram tahun depan, Rasulullah wafat bersamaan dengan bulan dan tanggal lahirnya. Wafat hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, menjelang fajar atau subuh, ya, yaitu hari Senin dan bulan Rabiul Awal. Disitulah beliau wafat. Nah, kemudian sahabat bersepakat apa yang telah dijanjikan Nabi, walau secara fisik beliau belum lakukan, tapi itu tidak berarti dilarang. Malah itu termasuk sunnah, namanya sunnah hamiyah. Apa itu sunnah hamiyah? Ada suatu amalan yang direncanakan dilakukan Nabi, tapi tidak sempat dilaksanakan, maka kita sebagai umatnya tidak dilarang, bahkan dianjurkan untuk tetap melaksanakan. Jadi sekali lagi, tidak semua yang tidak dilakukan Nabi otomatis dilarang. Sebaliknya, tidak semua yang kita lakukan ya sekarang, padahal dulu Nabi tidak lakukan, itu adalah dilarang. Kapan dilarang? Ketika yang kita lakukan itu bertentangan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, apakah boleh kita ikuti Nabi tanpa melalui ulama? Tidak boleh. Kenapa? Nabi itu jaraknya dengan kita, tadi saya sampaikan, 1446 tahun yang silam. Demi Allah, tidak ada orang di Makassar yang pernah ketemu Nabi. Demi Allah, tidak ada orang Indonesia pernah ketemu Nabi. Merdeka saja belum. 1400 tahun yang silam. Kedua, kenapa tidak boleh langsung kepada Nabi? Nabi itu Allah takdirkan turun dan hidup di Arab. Bahasa hari-harinya bahasa Arab. Dan fakta menunjukkan kita tidak semua ngerti bahasa Arab. Bayangkan kalau kita langsung kepada hadis Nabi berbahasa Arab, yakin percaya, beleng-beleng ke semua. Nah, karena itu supaya tidak salah kaprah di dalam memahami hadis yang berbahasa Arab, kita lewat pintu ulama. Ulama lah, kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Ada beberapa contoh sunnah Rasul ini yang saya catat di sini Ustaz, antara lain membaca tahlil, menyegerakan berbuka puasa, menuntut ilmu, tersenyum, mendamaikan orang yang berselisih, membaca basmalah ketika hendak makan, dan berdoa setelah wudhu. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Ustaz adalah ini semua pernah dicontohkan oleh Rasulullah ya Ustaz pada saat itu ya. Karena kemudian pada saat kita mencari apa-apa saja yang menjadi contoh sunnah Rasul, itu ada salah yang saya bacakan tadi ini ada di dalam sumber bacaan tersebut. Betul. Kata para ulama, sunnah Rasul itu adalah seluas ya dimensi kehidupan manusia. Mulai dari katakanlah kita masuk WC, sampai dengan sebut saja bagaimana hidup bernegara, bermasyarakat, itu sudah ada contohnya dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khusus terkait dengan sunnah, sebut saja berdoa setelah wudhu. Ini oleh-oleh pengajian kita pada kesempatan ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Abu Daud, tidaklah ada orang menyempurnakan wudunya, kata Nabi, kemudian dia ucapkan sebagai penegasan 2 kalimat syahadat, maksudnya doa setelah wudu, kecuali nanti di hadapan Allah dia akan dikatakan tadkhulul jannah min abwabi syi'ta, silahkan kamu masuk surga bebas lewat pintu mana saja yang kamu sukai.
mengingat begitu dahsyatnya pahala membaca doa setelah wudu, mari kita jangan anggap remeh, Pak. Para pemirsa, jangan dianggap remeh, walau tidak menjadi penyebab batalnya wudu kita. Tapi keutamaannya luar biasa. Jadi selesai kita wudu, mari kita ikuti sunnah Nabi. Apa itu? Berdoa setelah wudu. Doanya itu ada dua macam riwayat. Satu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, cukup. Hadis riwayat Abu Daud. Imam At-Tirmizi dan Imam Muslim menambahkan ada riwayat lain. Di samping kita bersyahadat, itu ada 3 yang kita minta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu kita minta 3 hal. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku golongan hambamu yang kau terima tobat. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku golongan hambamu yang kau ampuni atau sucikan. Wa ja'alni min ibadikas sholihin. Jadikan aku golongan hambamu yang selamat. 3 kita minta. Sebelum kita sholat, sudah diampuni memang dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para pemirsa dan hadirin, Fokus Islami, dari 2 riwayat ini, silahkan kita pilih yang mana. Karena tadi saya contohkan di awal pertemuan kita, ada jalang kote dan ada pisang goreng. Mana yang paling bagus? Bagus dua-duanya. Tapi dilarang sekaligus kita ambil. Jadi saya kira itu terkait dengan sunnah Nabi begitu luas, ya. Apalagi kalau kita bicara bagaimana kita tersenyum kepada orang lain. Para pemirsa, ketika kita jabat tangan sunnah Nabi, itu jangan tangan ta silah bersambung, tapi wajah ta itu terputus atau berpaling. Ketika kita jabat tangan, maka tangan atau wajah kita juga seolah-olah berjabat, bertemu, senyum. Jangan kita jabat tangan seperti ini. Ini kelompok manusia al-sekke'u wal-pelitu. Sekke'i, dia jabat tangan tapi berpaling wajahnya. Ini tidak benar. Apalagi yang jabat tangan yang ujung-ujungnya, ini lebih tidak sunnah itu. Apalagi ketika kita ketemu, sudah lama tidak ketemu, angkatan 81, silahkan kita jabat tangan dengan yang erat itu, seolah-olah kita memberi magnet positif itu, ya, sehat ki. Kemudian kalau ada satu dan lain hal kita tidak mau berjabat tangan, angkat memang tangan tak dari jauh. Karena jangan sampai sudah begini orang langsung siri, malu orang. Dari jauh angkat memang supaya dia juga siap-siap. Seperti ibu-ibu sebentar mau jabat tangan dengan saya kasih begini memang. Jangan sampai sudah terlanjur baru saya begini, pasti kita tidak enak rasa dan perasaan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya masih ada satu lagi yang mau bertanya. Saya persilakan Kak Nova untuk silakan untuk bertanya langsung ke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luaran sana itu, saya kan banyak bergaul dengan teman-teman agama lain gitu, dengan mengikuti sunnah yang tadi disampaikan bahwa kita itu umatnya Nabi hanya bisa 4 beristri 4. Itu pun harus adil dan kalau istri pertama bisa mengizinkan ya oke lah. Dan tapi banyak yang salah jalankan sunnah Nabi. Sering-sering ada begini, jadi umat Islam dan umat-umat agama lain itu jadi tambah luas dia punya bagaimana ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga tambah cinta bahwa begini, tidak semena-mena kepada wanita sebenarnya itu ajaran Nabi, begitu Pak Ustaz. Baik, para pemirsa Fokus Islami yang saya hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Nabi beristri lebih dari 4, itu bukan mau pribadinya Nabi.
Tapi itu perintah Allah. Kalau kita yang perintahkan, insya Allah teman grup WA ta. Apa maksud saya? Kalau Nabi langsung diperintahkan Allah, bukan karena syahwat. Contoh, dari sekian banyak istri Nabi, hanya satu yang perawan, Aisyah. Bahkan istri pertama usianya 40 tahun, Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Istri-istri beliau berikutnya rata-rata usia yang paling muda setelah Aisyah itu 54. Bahkan ada yang sudah 57, 59. Maaf, beribu maaf, kalau kita tarik dalam konteks kekinian, perempuan itu kalau usianya 57, apalagi 59, dan ada laki-laki sebut saja atas nama mau ikuti sunnah Nabi, mau lamar perempuan itu laki-laki hebat. Kenapa? Sudah 59 usia istri berikutnya. Nah, oleh karena itu mengikuti sunnah Nabi itu harus cerdas. Tidak boleh hanya sebatas dorongan emosional. Hanya kita terburu-buru sehingga kita justru mencederai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berpesan, "Man ahyani," barang siapa yang menghidupkan aku, min sunnati, dengan menghidupkan sunnahku. Faqad habbani, berarti dia telah mencintai aku, kana ma'i fil jannah, dan kelak dia satu kamar dengan aku di surga. Karena itu bicara sunnah Nabi begitu luas. Satu di antaranya hadir di majelis ilmu. Semoga para pemirsa dan kita semua yang hadir di masjid ini, khususnya angkatan 81 dan 84, insya Allah akan satu kamar kelak dengan Nabi di surga. Dan insya Allah nanti kita senantiasa akan dipanggil-panggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita sebagai kaum muslimin dan muslimat memang harus berupaya meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani berbagai aspek kehidupan, sebab beliau adalah teladan terbaik umat manusia. Namun kita juga dituntut untuk selalu memperhatikan atau menambah ilmu ya Ustaz ya, agar pada saat mau meneladani itu kita mungkin tidak salah arah atau salah kaprah. Seperti itu ya Ustaz ya. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ustaz Dr. Haji Abdul Wahid MA yang telah bersedia hadir kemudian memberikan tausiah yang sangat menarik kepada kita semua. Saya yakin semua yang ada di ruangan ini banyak mendapatkan manfaat dari tausiah Ustaz tadi. Terima kasih sekali lagi Pak Ustaz. Pemirsa Fokus Islami, demikianlah acara Fokus Islami kerjasama TVRI Sulawesi Selatan dan IKB PPSP IKIP Ujung Pandang, dan akan ditutup dengan lantunan salawat As-Salati ala Nabi yang akan dibawakan oleh kakak-kakak angkatan 81. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian para pemirsa Fokus Islami. Kita berjumpa di lain kesempatan insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.